wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baru. Di sini saya mendapat tugas UTS dari Bapak dosen pengajar saya, Bapak dosen Muhammad Ikhwan Saputra, SKM di mata kuliah Cloud Computing. Oke, saya mulai. Di sini saya bertugas untuk mereview sebuah jurnal. Saya ambil jurnalnya, saya ambil yang berjudul Arsitektur Teknologi Komputasi Awan untuk Sistem Informasi Layanan Kesehatan Daerah. Jurnalnya Jurnal Komputer dan Informatika, volume 15 halaman 1 sampai 110 tahun 2020. Penulisnya adalah Muhammad Bakri. Untuk latar belakang yang menjadi landasan alasan kenapa penelitian penting dilakukan adalah terdapat dalam pengelolaan informasi lain kesehatan di daerah, khususnya terkait proses inovasi dan rujukan antar unit kesehatan. Dan masalah ini menjadi alasan utama penelitian penting dilakukan. Yang pertama adalah kebutuhan integrasi informasi, mana setiap unit kesehatan yaitu rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Namun mereka harus saling berhubungan agar dapat bertukar informasi, terutama mengenai proses observasi dan rujukan. Yang kedua adalah ketiadaan keseragaman sistem. Saat ini belum ada sistem yang mewadai seragam informasi antara rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan, khususnya dalam layanan observasi. Ada dampak ketidakseragaman yang menyebabkan pengelolaan proses observasi dan rujukan di unit-unit pelayanan kesehatan belum optimal. Pasien yang terujuk misalnya harus sudah terulang data pribadinya untuk proses rujukan ke rumah sakit. Tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian ini. Tujuannya adalah untuk merancang infrastruktur integrasi yang berfokus pada sistem observasi dan rujukan pelayanan kesehatan. Secara rinci adalah tujuannya adalah memfasilitasi unit kesehatan, memfasilitasi puskesmas, rumah sakit, dan klinik kesehatan yang ingin memiliki sistem observasi dan rujukan. Yang kedua adalah menciptakan keseragaman dan kemudian dalam pengolahan data dan informasi unit-unit pelayanan kesehatan. Untuk manfaatnya adalah diharapkan dari bangunan sistem informasi berbasis cloud computing ini dengan model software as a service atau SaaS ini adalah satu manfaat bagi pasien atau pengguna layanan kesehatan, di mana kemudian layanan membantu mempermudah pasien dalam proses pelayanan kesehatan, khususnya dalam proses observasi dan rujukan. Yang kedua, akses mudah pengguna dapat memanfaatkan sistem melalui akses lewat internet tanpa harus mengetahui infrastruktur di dalamnya. Manfaat yang itu adalah bagi institusi kesehatan yang adalah pengelolaan optimal, mengatasi permasalahan belum optimalnya pengelolaan proses dan rujukan di rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan. Yang kedua, integrasi data, di mana mengatasi masalah belum adanya sistem yang memadai keseragaman informasi antar rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan, terutama pada reservasi layanan. Adalah efisiensi informasi teknologi, di mana teknologi informasi dijadikan sebagai suatu layanan atau software as service atau SaaS, di mana pengelolaannya tinggal menggunakan perangkat lunak, di mana pengelola hanya tinggal menggunakan perangkat lunak yang telah disediakan tanpa harus mengurus seluruh infrastruktur. Untuk metode yang dipergunakan adalah kita menggunakan proactive research yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Nah, pertama adalah identifikasi masalah. Melakukan tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu, jurnal penelitian, dan undang-undang yang relevan terhadap perihal layanan kesehatan. Yang kedua adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Yang adalah menentukan batasan atau cakupan penjelasan masalah. Tahap kedua adalah analisis dan pemetaan. Yang pertama adalah mengetahui proses bisnis yang terjadi pada layanan kesehatan. Kedua adalah memetakan cara kerja layanan kesehatan dari hulu ke hilir. Untuk tahap ketiga adalah atau pemodelan adalah tahap ini bertujuan untuk membangun arsitektur software as service atau SaaS pada bidang layanan kesehatan, khususnya untuk resolusi dan rujukan. Menghasilkan blok bangunan atau building block dan bagian kerja alur sistem komputasi
cloud komputasi di bidang kesehatan. Tahap keempat adalah validasi. Rancangan arsitektur yang telah dimodelkan diuji oleh para ahli di bidang pengembangan arsitektur sistem informasi. Hasil pengujian digunakan untuk memberikan masukan pada peneliti, yang kemudian ditindaklanjuti dengan revisi atau rombak ulang rancangan. Untuk tahap yang kelima adalah analisis hasil dan penyimpulan, di mana menganalisis hasil yang didapat setelah proses validasi setelah dilakukan. Yang kedua adalah menghasilkan kesimpulan terhadap hasil rancangan arsitektur yang telah dibuat. Pertanyaan selanjutnya adalah teknologi apa yang diterapkan pada penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitektur teknologi komputasi awan atau cloud komputer untuk sistem informasi layanan kesehatan daerah atau sistem e-health. Untuk rincian teknologi dan pendekatan yang diterapkan, pertama adalah teknologi utama atau cloud computing. Cloud computing dipilih sebagai solusi untuk membangun sistem yang mewadai keseragaman informasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan. Yang kedua adalah model layanan awan atau software as service, di mana solusi cloud computing yang diterapkan pada kasus layanan kesehatan ini adalah software as service. Software as service adalah layanan dari komputasi awan di mana pengguna tinggal menggunakan layanan lunak yang telah disediakan. Dalam hal ini adalah aplikasi SAS eHealth. Untuk yang ketiga, teknologi yang dipakai adalah pendekatan arsitektur yang digunakan, di mana arsitektur cloud computing system eHealth dirancang menggunakan pendekatan NIST SP500 minus 292. Untuk model layanan SAS eHealth dibangun menggunakan pendekatan SOA atau Service Oriented Arsitektur dan ISO/IEC 17789. Untuk hasil yang didapat dari penelitian adalah rancangan arsitektur dan model layanan untuk sistem e-health yang terintegrasi. Dalam pendekatan rancangan adalah arsitektur arsitektur cloud computing sistem e-health dirancang menggunakan pendekatan NIST SP500-292. Untuk model layanan SAS e-health dibangun menggunakan pendekatan SOA atau Service Oriented Architecture dan ISO/IEC 17789. Untuk komponen utama dari arsitektur SAS adalah rancangan arsitektur cloud computing sistem e-health terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pertama adalah cloud service provider atau penyedia layanan cloud. Yang kedua adalah cloud service consumer atau pengguna cloud. Yang terakhir adalah developer service atau layanan pengembang. Layanan inti SAS eHealth di dalam cloud provider SAS eHealth menyediakan di mana SAS eHealth menyediakan pengelolaan layanan kesehatan yang mencakup jenis pelayanan seperti reservasi, rujukan, payment, profil atau kontak, pemetaan layanan kesehatan, customer service management, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Penelitian yang akan dilakukan selanjutnya ini adalah masukan dari saya. Yang pertama adalah untuk perlu melakukan uji coba atau pilot project di sisi kesehatan nyata untuk mengumpulkan data kinerja sistem atau user experience dan menguji kemampuan sistem dalam menangani multi tenant atau banyak pengguna di atas institusi dalam satu sistem yang merupakan prinsip dari SAS. Untuk yang kedua adalah melakukan analisis komparatif antara biaya pengelolaan sistem informasi kesehatan konvensional atau on-premise dengan biaya implementasi dan operasional sistem SAS eHealth berbasis cloud. Yang tujuannya adalah untuk menghitung total cost of ownership dan return of investment. Jadi untuk mengingatkan pihak dinas kesehatan atau pengambil kebijakan. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk penjelasannya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.